Perkenalkan, nama saya Taufik Kusyadi dengan NIM 0573555091 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan implementasi basis data rasional menggunakan MySQL atau MariaDB berdasarkan rancangan Entity Relationship Diagram dengan studi kasus sistem informasi rumah sakit. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami bagaimana proses sebuah rancangan basis data diterapkan ke dalam sistem manajemen basis data menggunakan MariaDB. Selain itu, praktik ini juga bertujuan untuk memahami proses pembangunan struktur basis data serta pengolahan data menggunakan berbagai perintah SQL. Adapun tools yang akan saya gunakan adalah SAM dengan sebagai web server dan database server, kemudian mengelola database melalui browser menggunakan admin dan vacuum menggunakan terminal untuk membuat database. Dalam menjalankan SAM dapat digunakan perintah melalui terminal dengan perintah application SAM file bin mysql min u root atau Windows mysql min u root min p. Sehingga jika berhasil maka akan keluar tampilan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara memanggil dari em, cara masuk ke dalam SQL. Kemudian tapi sebelum itu mungkin saya akan coba demonstrasikan bagaimana cara memanggil SAM melalui CLI command prompt dari macOS. Yaitu caranya adalah dengan mengetikkan perintah open garing application SAM manager osx.app. Kemudian enter. Setelah itu akan terlihat aplikasi dari SAM yang secara GUI di mana pada proses ini sudah running MySQL dan Apache Web Server. Adapun untuk pemberian tugasnya akan kita lakukan stop all terlebih dahulu sehingga eh, pada prosesnya itu dapat terlihat bagaimana cara dalam menjalankan service dari Apache Web Server dan database server MySQL. Setelah untuk menjalankan service Apache Web Server, kita tinggal lakukan pilih Apache Web Server, kemudian klik Start dan pilih MySQL database, klik Start. Selama proses, tentunya ada banyak sekali event yang dilakukan, dapat terlihat juga pada tab server event. Di sini terlihat beberapa proses yang dilakukan pada tahap proses shutdown dan proses menghidupkan kembali layanan MySQL dan Apache Web Server. Em, Kita melanjutkan praktikum pada terminal. Untuk masuk ke dalam database MySQL pada macOS bisa juga langsung kita ketikkan perintah sudo mysql di mana nanti akan minta password dari host, masukkan password dan akhirnya masuk ke dalam database MySQL atau MariaDB. Untuk dapat melihat versi dapat menggunakan perintah show version, membuka tutup, enter, kemudian untuk melihat database dapat menggunakan show database nanti koma. Pada layar terlihat versi database dan komposisi database yang sudah ada di database server. Selain dari command line, kita dapat juga dilihat melalui browser dengan mengetikkan perintah localhost untuk melihat web server sudah jalan atau tidak atau belum. Kemudian phpMyAdmin untuk verifikasi apakah database sudah berjalan atau belum.
Oke, melanjutkan, eee sebelum membangun basis data diperlukan terlebih dahulu rancangan menggunakan Entity Relation Diagram atau ERD, yang di mana ERD ini digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, ataupun hubungan antar entitas yang nantinya akan diimplementasikan menjadi tabel pada MariaDB. Pada tahap ini, eee, saya akan mencoba mempraktekkan untuk membuat database rumah sakit menggunakan perintah create database dan melakukannya dengan menggunakan perintah use database. Berhubung, video satu ini ada pembuatan video satu ini adalah untuk perbaikan database, maka, perbaikan tugas 2 maka, database rumah sakit sebetulnya sudah ada di dalam database sehingga nantinya pada praktek saya akan menggunakan nama yang sedikit berbeda untuk pembuatan database-nya. Oke, nama yang akan saya gunakan mungkin adalah Rumah Sakit Tua dan, dengan begitu untuk memastikan, database Rumah Sakit Tua itu sesuai dengan rencana yang telah kita lakukan, sesuai dengan rencana, pembahasan praktikum, maka saya akan melakukan drop database database eksis Rumah Sakit Tua, drop database if X. Oh, if. Okay, so database Rumah Sakit 2 sudah tidak ada, baru kita buat if database Rumah Sakit 2 dan gunakan database Rumah Sakit 2. Oke, selanjutnya, setelah, database Rumah Sakit 2 berhasil dibuat, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah membuat tabel utama dan tabel relasi. Adapun, praktikumnya akan menggunakan, terminal, membuat grid, tabel dokter, cuma, ID dokter, oke, auto increment di Mary Kay sebagai pemiliki, kemudian nama dokter, char, status, not null, kemudian alamat dokter, char 150, kemudian nomor HP, char 15, spesialis, char 100, tanggal lahir tipe D, waktu kerja, char 5, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup dan titik koma. Oke,
Tabel yang akan dibuat selanjutnya adalah tabel pasien. Jadi pasien dengan tipe data integer, auto, increment, dan sebagai primary key, nama pasien, tipe data varchar, terus tidak boleh kosong, halaman pasien, tipe data varchar, panjang 50, dan jenis halaman datanya masih varchar juga, yakin jangan kurung dan titik koma. Ada kesalahan pada line 1 pasien dengan nama pasien. Akan coba melakukan troubleshooting pasien, mungkin tabelnya ya, kita belum masukkan tabel pasien. Oke, selanjutnya membuat tabel administrator. ID admin integer auto increment dan ID admin sebagai primary key dengan nama admin, file char sebanyak 100 dan tidak boleh kosong, waktu jaga masih dengan varchar dan diakhiri dengan penutup dan titik. Untuk tabel utama telah kita buat, yaitu tabel dokter, pasien, dan administrator. Selanjutnya akan dilakukan pembuatan untuk tabel relasi dengan nama tabel daftar, pasien dokter, dan dokter admin. Caranya masih sama, create tabel daftar, ID daftar int auto underscore increment sebagai primary key, ID admin int not null, ID pasien int not null. Dan dibuatkan origin key, origin key, origin key admin dengan reference administrator ID admin, di mana on delete custom. Kemudian setelah lagi kita buat origin key untuk ID pasien dengan reference pasien, ID pasien on delete custom, tutup dan titik koma. Salah di line 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on delete. Oke, admin. Baik, kita akan coba troubleshooting origin.
Oke, ID pasien, ID admin, bukan ya, daftar, itu admin, oke, ID, ID admin developer, administrator, ID admin, ID kas admin, oke, ID pasien, pasien, ID pasien kan di atas. Oke, tabel daftar, tabel daftar, ID daftar yang auto increment, primary key, ID admin, yang telepon, ID pasien, yang telepon, reason, oke, reason, reason, oke, admin, reason, sudah hafal reason, oke, skip. Oke, ada kesalahan di reason key admin, reason key admin reference, yes, unsubscribed ID admin on, yes, starting, starting, reason key ID, okay, and then reference, pasien, ID pasien, and then step, plus, bentar kita lihat dulu apa yang salah di tabel. Jadi daftar inte ompok implement memiliki ID admin ente login, ID pasien ente login, reason, reason key, ID admin, level, level, administrator, ID admin, on, delete, cassette, reason key, and pasien, pasien, delete, kita akan coba di
cursor ya, mungkin biar terlihat yang salah ada di eh, atas rumah sakit. Oke. Kita akan masuk ke database rumah sakit ya, kita bel ID Zelensky reference on basket. Coba lihat apa yang salah. Dan 12 ada yang salah. Kalau dua kan semua kan. Oke, bentar, saya coba lihat tabel dari admin Andre Basket IP ini pasien ID pasien. Oke, ambil kas case case oh ini ternyata case case. Berhasil. Oke, mungkin biar lebih mudah kita coba sampai sini ya. Selanjutnya mungkin kita coba membuat tabel untuk daftar. Web tabel daftar of tabel daftar sudah pasien dokter administrator. Tadi itu double daftar sudah, kemudian yang harus kita beli tidak ada yang sini. Oke, ada. Kemudian daftar sudah, sekarang kita akan membuat tabel create tabel dokter. Tabel dokter, pasien dokter ya, pasien dokter, di mana ID adalah auto increment yang primary. Oke, kemudian ada ID dokter, enter, login, ID pasien, enter, login, waktu waktu periksa, next time, dan resep or check
terus dengan resume ID dokter dengan reference dokter ID dokter on di cascade. Oh, kemudian resume ID pasien, reference pasien, ID pasien on di script. Nah, abang tutup, berhasil, berhasil. Nah, selanjutnya akan dibuat admin, script, label, admin, dokter admin, dokter admin, ID, data, integer, auto, increment, sebagai primary key, ID admin, intent not null, ID dokter, intent not null, origin, ID dokter, reference dokter, ID dokter on invest dan berhasil. Kita lihat, ternyata berhasil. Eh, pada tahap ini akan saya coba jelaskan sedikit mengenai konsep terpenting dalam basis data rasional, yaitu penerapan primary key, yang dimana primary key ini adalah sebagai identitas unik setiap data, dan present key ini adalah untuk membentuk hubungan antar tabel, dan cascade ini berfungsi untuk sebagai integ agar integritas referensial tetap terjaga ketika data induk dihapus, dan demikian struktur data yang dibangun telah sesuai dengan rancangan IRT yang telah dibuat sebelumnya. Eh, Selanjutnya mungkin sebagai agar selanjutnya mungkin akan kita masukkan data dummy ke dalam tabel dokter, pasien, dan administrator untuk kebutuhan praktikum, yang dimana saya akan tetap menggunakan uh, browser dengan tetapi menggunakan SQL query, dengan fungsi SQL query. Perintahnya adalah insert into dokter, nama dokter, kemudian dokter, kemudian nomor HP, kemudian spesialis yang
lahir dan waktu kerja. Waktu kerja. Kemudian daftar pabrik. Usia di alamatnya di Bontang dengan nomor HP 111. Spesialis PHP. Kemudian tanggal lahir 1987 01. Waktu kerja pagi. Hmm, Oke. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa dan melakukan pasang saja biar lebih cepat. Ah, Namanya dengan Ahmad Hidayat. Hidayat, Dokter Siti, Adnan, Lontong, Samarinda, dan Bahkan ini juga lalu lahirnya 89 lagi Setia. Coba apakah berhasil? Oh, ada yang salah. Titik koma. Spesialis tidak ada. Kita akan coba lihat. Dokter spesialis. Spesial. Ya, spesial. Tanggal lahir. Oke, detailnya salah. Seharusnya hmm, detailnya oke, kita coba lihat tuh. Bisa seperti ini. Tiga. Tanggal lahir
Ya kita kosong saja mungkin ya tanggal lahirnya karena salah. Hmm, itu kita masukkan sini aja. Kita masukkan manual, insert. Data tidak perlu diisi karena dia itu berkembang dan dokternya hmm, alatnya selama tiga dua tiga dua tiga spesialis THT tanggal lahir dari 16 saja kerja kita lihat sebentar saja formatnya. Dokter apa tadi ya tanggal lahir formatnya sama coba kita bedanya apa 2016 satu sorry kamu saja ya aja ya copy namanya kita ganti dengan dokter dilihat Salarino Ahmad 10 siang. Oke. Hmm, kita copy lagi untuk ketiga dokter satu balik papan logo paling aktif dalam Oke, untuk dokter sudah terdapat data dummy. Lanjutkan untuk pasien ya. Coba menggunakan ini lagi. Insert untuk pasien. Karena pasien itu terdiri dari nama, kemudian pasien. Sudah. Sama-sama. Kita coba penanganan di sini. Alamat pasien dan jenis keliling. Oke, um, nama pasiennya adalah Panji Bolipan Doang Salim Oki Formula um, copy paste saja nama pasien bisa yang kedua Rizky kedua Rizky
Maulana Mahfudz, kemudian ini berbas tulis kelaminnya perempuan. Setelah itu kita coba tes namanya tidak ada, maka kita akan lihat kembali namanya itu di tabel adalah nama pasien, berarti nama pasien, alamat pasien tidak ada kurang, jadi kita sesuaikan. Baik, alamatnya maka ini kita bisa ganti strukturnya. Kita coba lihat alamat pasien. Kita akan lihat apa bisa diedit. Oke, tetap biarkan saja. Mungkin kita akan lanjutkan. Lanjutkan masukkan data dummy ke administrator. Administrator itu memiliki nama admin dan waktu kerja jaga ini admin nomor 1 pagi, kemudian admin IGD lihat apakah ada yang salah. Oh, tidak ternyata. Oke, lanjut ke daftar sudah terbuat, kemudian masukkan data dummy ke pas daftar. Daftar dengan ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Dan nama ini adalah 1 dan pasien 1, kemudian dua dan 3 2. Oke, kita akan lihat apakah berhasil. Selanjutnya insert data ke pasien dokter ya. Ada pasien dokter, mana di sini ada ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan harinya 1 1 dan
bentuknya noun, kemudian ini adalah paracetamol 3 kali 1. Oke, em, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Oke, vitamin, vitamin anak, kemudian amoxicillin, 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 lagi ibuprofen. Berhasil? Oh, salah. Em, oke. Sini tidak dapat. Oke, ternyata ada kesalahan. Kita akan coba melakukan identifikasi terhadap ID. Kampus rumah sakit dulu. Oke. Dokter, oh ya, ID-nya 10, 11, 12. Dokter ID-nya 10, 11, 12, dan ini 10. Dan ID pasien, pasien 1, 2, 3. ID pasien 1, 2, 3. Oke, oke, berhasil. Selanjutnya, pada tahap ini bertujuan untuk menyediakan data yang digunakan dalam berbagai simulasi query pada tahap berikutnya dengan adanya contoh proses pengujian terhadap fungsi SQL dapat dilakukan secara lebih nyata. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan data select bintang pasien dan dokter. Dokter, pasien. Mungkin harus satu-satu. Coba cek dulu. Tabel pasien tidak ada. Dokter tidak ada. Pasien harusnya pasien. Oke, coba kita lihat lagi. Select bintang pasien. Select bintang from pasien. Oke, lihat bahwa nama pasien sudah ada, kemudian akan melihat dokter juga sudah ada. Perintah select
merupakan perintah dasar dalam DML yang digunakan untuk mengambil informasi dari basis data. Selain eh, selanjutnya, select pun dapat ditambahkan beberapa modifikasi yang dimana saat ini terlihat bahwa eh, pada layar perintah select bintang from dokter itu akan menampilkan seluruh data yang berada pada tabel dokter. Nah, selain itu juga dapat kita modifikasi perintahnya sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan dengan cara tambahkan where select bintang from dokter where spesialis sama dengan THT. Apakah akan berhasil? Oke, berhasil. Ternyata di sini pun terlihat bahwa spesial dengan menambahkan perintah where, maka yang tabel pada dokter hanya akan menampilkan data eh, dengan yang memiliki unsur spesialis THT. Selanjutnya akan kita akan menggunakan perintah join untuk menemukan data dari beberapa tabel yang saling berrelasi. Adapun perintahnya adalah select dokter dengan nama dokter, kemudian pasien dengan nama pasien, kemudian pasien dokter dengan resep. From dari tabel pasien dokter, join dokter on pasien dokter.id eh, pasien dokter.id pasien sama dengan dokter.id dokter. Kemudian akan join kembali untuk pasien on pasien dokter.id pasien sama dengan pasien.id pasien. Ini harusnya ID dokter. Ini dokter. Oke. Oke. Kita lihat di sini hasil dari query. Tabel yang tampilkan merupakan gabungan dari tabel dokter, nama pasien, dan resep. Selain itu, dapat juga melakukan fungsi pencarian menggunakan operator X seperti select bintang from pasien where nama pasien like mengandung awalan huruf A dan terlihat ditampilkan hanya pasien dengan nama Ahmad Fauzi saja. Oke, selanjutnya menggunakan operator between, di mana kita akan menggunakan masih tetap pasien, di mana dengan ID pasien between 1 dan 5.
kelima adalah jadi karena cuma tiga menampilkan jadinya kita akan coba melakukan simulasi satu dan dua, harusnya satu dan dua saja. Oke. Bisa juga menggunakan order by, di mana kita akan tetap melakukan isi pasien, select bintang from pasien, order by nama pasien, akan diurutkan menjadi satu dua tiga, atau bisa juga menggunakan dokter dengan order by dokter, nama dokter, nama dokter, terus nama dokter gitu aja. Kita lihat dokter, nama dokter, nama desk dokter, bukan dokter by select bintang from dokter, order by nama dokter. Yang awalnya tadi di atas tuh nama diurutkan berdasarkan ID dokter, sekarang terlihat bahwa diurutkan berdasarkan nama dokter yang diawali dengan huruf. Hmm, Dapat juga kita kelompokkan berdasarkan grup dengan perintah select spesialis, call bintang from dokter, grup by spesialis, spesialis. Spesialis tidak ada, kita akan lihat spesialis, spesialis, spesialis. Kesalahan ini. Spesialis, spesialis. Nah ini di grup berdasarkan spesialis dan dihitung berapa jumlah dokter per spesialis. Selanjutnya akan digunakan, akan mencoba untuk melakukan fungsi dari string yang select dengan perintah select upper nama pasien. Kita ada misalnya nama dokter. Select bintang from select upper, select upper nama pasien from pasien. Nah, namanya berubah menjadi huruf kapital semua. Jadi fungsi string ini digunakan untuk manipulasi data bertipe teks.
Kemudian kita akan coba untuk melakukan, fungsi, menjalankan fungsi matematik dengan cara select count bintang from pasien. Nah, jumlah pasien ada 3. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah data yang terdapat dalam satu tabel. Fungsi ini sering digunakan dalam proses pelaporan dan analisa sistem statistik sederhana. Oke, selanjutnya lakukan untuk fungsi update pasien, set alamat pasien sama dengan kontak lama where ID pasien sama dengan 1. Baru akan lihat apakah berhasil. Pasien, oke, berhasil jadi bentang lama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan fungsi delete dengan cara delete from pasien, di mana ID pasien, di mana ID pasien sama dengan 2. Oh, kita lihat kembali apakah pasien ID 2 sudah tidak ada. Betul, ID pasien 2 sudah tidak ada. Selanjutnya mungkin kita akan kembali ke presentasi. Untuk tabel rasi tadi sudah dikerjakan, insert juga sudah dilakukan publikum, kemudian select dasar juga sudah dilakukan. Untuk select bersyarat sudah dilakukan juga, join dan bikin like other group. Fungsi single matematika juga sudah dilakukan praktikumnya maupun untuk perintah update dan delete. Ini pun kita melakukannya dalam browser, sehingga sudah dapat untuk praktik ini ya, versinya dapat dilakukan melalui terminal maupun melalui browser PHP Marine. Nah, mungkin hasil praktikum yang telah dilakukan, berdasarkan seperti yang dilakukan, implementasi ERD ke dalam MySQL atau MariaDB berhasil dilakukan dengan baik. Seluruh proses data definition language dan data manipulation language dapat dijalankan sesuai dengan tujuan praktikum, mulai dari pembuatan basis data, pembuatan tabel, pengaturan version key, pengisian data hingga manipulasi data menggunakan berbagai query SQL. Melalui praktikum ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep basis data relasional serta penerapannya dalam menggunakan MySQL atau MariaDB. Demikian perbaikan video praktikum 2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan praktikum ini.